Buku elektronik bab 3, Konsep Proses Keperawatan, disusun sebagai pelengkap buku hardcover metodologi dan dokumentasi keperawatan untuk membantu mahasiswa memahami tahapan proses keperawatan secara sistematis dan aplikatif. Materi dalam e-book ini membahas proses keperawatan mulai dari pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi sebagai dasar dalam pemberian asuhan keperawatan yang profesional. Dengan penyajian yang ringkas dan mudah dipahami, buku elektronik ini diharapkan dapat mendukung pembelajaran mandiri serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan klinik mahasiswa keperawatan. Pernah nggak sih, buat Anda yang lagi denger ini, pas kita lagi berbaring di ranjang rumah sakit? Atau mungkin pas lagi nungguin keluarga yang sakit ya? Nah iya, nungguin dengan cemas gitu kan? Kita pasti sering banget ngelihat perawat keluar masuk ruangan. Betul, mondar-mandir terus kan mereka? Iya, dan dari sudut pandang kita, jujur aja nih, apa yang mereka lakuin tuh kadang kelihatan kayak rutinitas biasa aja. Kayak cuma ngulang-ngulang tugas gitu ya? Persis, ngukur tekanan darah, terus ngecek tetesan infus, mindai barcode yang di tangan itu, atau ngasih obat. Kelihatannya emang simpel. Kan gampang banget buat kita mikir, oh pekerjaan mereka ini cuma sekedar ngejalanin instruksi dokter aja. Kayak nyelesain daftar centang alias checklist gitu. Padahal nyatanya nggak sesederhana itu sama sekali. Betul banget. Makanya di bedah materi kita hari ini, kita mau ngupas tuntas sebuah dokumen akademis, judulnya Bab 3.PDF. Oke, tentang konsep proses keperawatan ya? Iya, tentang konsep proses keperawatan. Dan wow, dokumen ini ngebongkar realitas yang cukup mengejutkan sih buat saya. Sangat mengejutkan, apalagi buat yang awam. Misi kita kali ini tuh pengen ngebongkar resep rahasianya. Karena ternyata apa yang kelihatannya cuma kayak tugas administratif biasa, di baliknya tuh ada kerangka kognitif tingkat tinggi yang lagi jalan secara real time. Nah, pergeseran cara pandang ini tuh penting banget buat dipahami. Profesi perawat ini udah ngalamin transformasi yang masif banget loh selama beberapa dekade terakhir. Maksudnya dulu nggak kayak gini? Mungkin dulu ada masanya ya di mana perawatan pasien tuh lebih fokus ke ya sekedar eksekusi tindakan medis aja. Tapi sumber kita hari ini tuh nunjukin kalau proses keperawatan sekarang adalah praktik berbasis bukti atau evidence-based practice. Oke, berbasis bukti. Berarti setiap hal kecil ada alasannya dong? Bener. Jadi metodologinya tuh sangat komprehensif. Setiap sentuhan, setiap observasi yang mereka lakuin, itu didesain untuk satu tujuan utama, yaitu mengamankan nyawa pasien lewat analisis yang super presisi. Wah, oke. Kalau gitu, mari kita mulai dari istilah yang terus-terusan muncul di dokumen ini nih. Istilah proses keperawatan. Ya, itu istilah kuncinya. Yang bikin saya penasaran, kenapa literatur ini tuh ngotot banget pakai kata proses? Kenapa nggak disebut prosedur aja atau protokol tindakan gitu? Pertanyaan bagus. Karena kata proses tuh rasanya mengisyaratkan sesuatu yang hidup dan terus bergerak, gitu nggak sih? Tepat banget, karena secara historis dan filosofisnya, ya memang begitu kejadiannya. Kalau kita mau paham alasannya, kita harus mundur sedikit, ngelihat pemikirannya Ida Jean Orlando di tahun 1961. Oke, tahun 61. Lumayan lama ya. Lama banget. Nah, di zaman itu, dunia medis tuh hierarkinya kaku banget dan benar-benar berpusat sama dokter. Penyakit tuh jadi fokus utamanya. Jadi cuma peduli sama penyakitnya aja. Terus si Orlando ini muncul dengan ide yang bisa dibilang radikal banget untuk zamannya. Dia bilang kalau fokus utama perawat itu bukan pada diagnosis medisnya. Tunggu. Bukan pada diagnosis medisnya. Terus pada apa dong? Pada gimana individu tersebut merespon kondisi kesehatannya. Oh, oke. Responsnya. Iya, terus nanti di tahun 1996 ada Judith M. Wilkinson yang memperkuat konsep ini. Dia merumuskan kalau proses keperawatan itu sebenarnya adalah pendekatan problem solving atau pemecahan masalah yang sangat sistematis. Berarti ini jelas bukan cuma jalanin protokol buta ya? Sama sekali bukan. Ini tuh metodologi yang aktif buat mengidentifikasi, mencegah, dan nangani masalah kesehatan yang terus berubah seiring berjalannya waktu. Oke, biar gampang ngebayanginnya, saya mau coba pakai analogi nih. Boleh, gimana tuh? Kayaknya perbedaannya tuh ibarat nanganin mesin sama nanganin sebuah perjalanan. Menarik. Coba lanjut. Gini,
Bayangin pasien ini adalah mobil kita yang mendadak mogok di jalan tol. Nah, dokter itu ibarat mekanik ahli yang datang, terus dia bongkar mesin dan ngasih diagnosis, oh, injektor bahan bakarnya rusak nih. Nah, itu diagnosis medisnya, fokus ke kerusakan yang spesifik. Benar. Tapi perawat tuh ngelihat gambaran yang lebih luas lagi. Perawat ngelihat dan mikir, oke, mobil ini berhenti di tengah jalan tol yang lagi sibuk-sibuknya. Gimana injektor yang rusak ini mempengaruhi keselamatan kita detik ini juga? Dampak langsungnya ke situasi saat itu ya. Iya kan? Kayak apakah AC-nya jadi mati terus bikin penumpangnya dehidrasi kepanasan? Atau pengemudinya panik nggak nih? Kalau panik, bisa bahaya memicu tabrakan lain dong. Terus, apa yang harus dilakuin sekarang banget biar situasinya nggak makin parah pas nunggu mesinnya dibenerin? Wah, analoginya dapet banget. Dan di dunia nyata, bagian kepanikan pengemudi atau suhu kabin dari analogi Anda barusan, itulah yang seringkali jadi penentu. Penentu hidup dan matinya pasien. Bener. Penentu apakah sebuah krisis klinis bisa dilewati dengan aman atau berujung fatal. Nah, di literatur medis modern, pendekatan ini tuh disebut sebagai perawatan berpusat pada pasien atau patient-centered care. Karena tiap orang beda-beda ya ngerespons kerusakannya. Iya, penyakitnya bisa aja persis sama. Katakanlah ada 2 pasien, sama-sama didiagnosis pneumonia oleh dokter. Oke, penyakitnya sama. Tapi respons tubuh dan psikologis mereka berdua terhadap pneumonia itu bisa beda jauh banget. Pasien A mungkin responsnya sesak napas berat terus dia jadi panik luar biasa. Sementara yang B, Pasien B mungkin napasnya masih lumayan tapi dia demam ekstrim sampai kebingungan atau delirium. astaga. Berarti perawat nggak bisa asal pakai satu daftar centang buat 2 orang ini dong? Nggak bisa dong, pendekatannya benar-benar harus disesuaikan secara real time dengan kondisi masing-masing. Tapi, kalau tiap pasien itu seunik itu responsnya, dan situasinya bisa berubah setiap menit lah ibaratnya, ini memunculkan satu masalah besar sih buat saya. Masalah gimana maksudnya? Ya, di rumah sakit kan sibuk banget tuh. Kadang perawatnya satu, pasiennya banyak. Gimana caranya seorang perawat bisa mastiin nggak ada detail penting yang kelewat? Kalau cuma ngandelin ingatan atau intuisi, rasanya bahaya banget nggak sih? Pasti ada sistem penyaringnya kan, biar nggak kacau. Nah, Anda menyinggung inti dari semuanya. Sistem penyaring itulah yang jadi tulang punggung praktek keperawatan di seluruh dunia. Sistemnya kayak gimana tuh bentuknya? Proses kognitif tadi dipecah jadi 5 tahapan terstruktur. Akronimnya gampang diingat, ADPIE. Oke, ADPIE. Bisa dijabarin satu-satu? Pasti. Pakar fundamental keperawatan seperti Potter dan Perry di edisi 2021 dan juga Nur Salam di 2009 ngebahas ini mendalam. Huruf pertama, A, itu assessment atau pengkajian. Ngumpulin data gitu ya? Betul, ngumpulin data mentah. Bisa data subjektif dari apa yang dikeluhin pasien, sampai data objektif dari angka di mesin monitor. Oke, A udah. Terus D? D itu diagnosis. Di tahap ini, data yang udah dikumpulin tadi dianalisis buat narik kesimpulan. Sebenarnya apa sih masalah utamanya? Paham. Lanjut ke P berarti? P itu planning atau perencanaan. Di sini perawat memprioritaskan tindakan mana yang paling penting dan menetapkan target yang terukur. Oke. Terus I, implementation. Ini bagian eksekusi atau pelaksanaan dari rencana tadi. Actionnya lah ya. Terakhir? E itu evaluation. Perawat mengevaluasi, menilai apakah target yang direncanakan tadi udah tercapai atau belum. Tunggu sebentar. Observasi data, merumuskan masalah, bikin prediksi, terus ngelakuin tindakan, dan terakhir memverifikasi hasilnya. Bukannya ini persis kayak metode ilmiah yang kita pelajarin di sekolah dulu? Jadi maksudnya perawat tuh nggak cuma jalanin rutinitas, tapi mereka pada dasarnya lagi ngelakuin eksperimen sains mini yang diulang-ulangi sebelah kasur pasien. Wah, observasi yang sangat tajam, bener banget. Proses ADPOI itu pada dasarnya adalah penerapan metode ilmiah, tapi ditaruh di lingkungan klinis yang sangat cepat. Gila sih, baru kepikiran loh saya. Pas perawat lagi di tahap assessment, itu sebenarnya mereka lagi ngelakuin observasi empiris. Terus pas tahap planning, tanpa kita sadari mereka tuh lagi nyusun hipotesis. Hipotesisnya kayak di mana contohnya? Misalnya, kalau saya posisikan pasien ini duduk setengah tegak dan ngasih oksigen 3 liter per menit, maka saturasi oksigennya bakal naik tembus 95%. Itu hipotesis. Oh wow. Terus eksperimennya kapan?
Eksperimennya itu pas tahap implementation, mereka nguji hipotesis itu di dunia nyata. Pasien didudukin dikasih oksigen. Dan terakhir, evaluation, itu adalah verifikasi datanya. Bener nggak saturasinya naik? Masuk akal banget. Dan siklus ini pasti berputar terus kan? Iya. Sifatnya yang siklik ini yang bikin ADPI sangat krusial demi keselamatan pasien. Kalau ternyata pas dievaluasi saturasinya nggak naik, perawat nggak cuma diam. Mereka ngulang dari awal. Betul. Kegagalan mencapai target itu otomatis bakal muter lagi siklusnya ke tahap assessment. Mereka nyari data baru lagi. Siklus ini berputar tanpa henti. Iya. Nulis 5 langkah ADPEI di atas kertas sih gampang ya. Tapi bayangin kalau mesin monitor di sebelah kasur pasien bunyi nyaring tut gitu. Proses mental bol muter siklus itu dengan kecepatan tinggi pasti butuh pemikiran yang luar biasa kompleks. Otaknya harus kerja ekstra cepat. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala perawat pas lagi ngadepin situasi kritis kayak gitu? Di inilah dokumen kita ngebahas konsep yang namanya clinical reasoning atau penalaran klinis. Christine A. Tanner di tahun 2006 ngejabarin ini dengan sangat baik. Gimana penjelasannya Tanner? Dia memetakan aktivitas otak perawat ke dalam 4 fase kognitif yang sebenarnya jalan paralel sama ADPD tadi. 4 fase. Apa aja tuh? Pertama, noticing. Ini kemampuan murni untuk mendeteksi adanya anomali atau kejanggalan. Kedua, interpreting. Mencoba ngerjemahin anomali ini artinya apa sih? Oke, noticing dan interpreting. Terus ketiga, responding. Otak memutusin tindakan apa yang harus diambil. Dan yang keempat, reflecting, yaitu menganalisis hasil dari tindakan yang udah dilakuin. Menarik. Terus soal refleksi ini gimana prosesnya? Pakar lain, Donald Ashon dan Patricia Benner, ngebagi tahap refleksi ini jadi 2 jenis. Ada yang namanya reflection on action, alias mikir setelah kejadiannya berlalu. Dan ada reflection in action. Ini yang susah, yaitu berpikir kritis dan mengevaluasi di saat kejadiannya lagi berlangsung detik itu juga. Tahu nggak? Dengar fase noticing sama interpreting ini rasanya benar-benar kayak kerjaannya detektif di tempat kejadian perkara. Oh, perumpamaan meras banget. Iya, tapi ini bukan detektif amatir yang cuma ngelihat, oh ada pistol nih di lantai. Ini detektif yang bisa ngelihat petunjuk-petunjuk kecil yang saling bertentangan. Coba kasih contoh bayangan Anda. Misalnya gini, perawat masuk ruangan, monitor jantung kelihatan normal, tekanan darah stabil, angkanya bagus semua. Tapi, perawat ini nyadar kalau kulit pasiennya sedikit lebih pucat dibanding sejam yang lalu. Dan napasnya lumayan dangkal. Padahal mesin bilang aman ya. Nah, mesin bilang aman, tapi perawat ngelakuin noticing ke detail sepele itu, dan otaknya langsung interpreting. Jangan-jangan ada pendarahan internal yang belum sempat dideteksi sama mesin. Detektif banget kan? 100%. Analogi detektif itu nangkap esensi dari clinical reasoning dengan sangat akurat, terutama bagian petunjuk yang bertentangan tadi. Karena kalau pemula beda ya cara lihatnya. Begitu angkanya normal, ya mereka asumsi semuanya aman. Terus apa bedanya sama perawat ahli? Nah, lewat pengalaman dan reflection on action selama bertahun-tahun ngebedah kasus sebelumnya, seorang perawat itu berkembang jadi expert atau ahli. Perawat ahli ini udah ngebangun semacam perpustakaan pola di dalam otaknya. Oh, jam terbang ya yang bicara. Betul. Jadi pas ngadepin situasi kritis, mereka bisa langsung lakuin reflection in action. Mereka nggak perlu lagi berhenti dan mikir panjang buat ngambil keputusan. Semuanya serba instan. Hampir instan, kemampuan mengaitkan, oh kulit pucat ini berarti ada potensi shock hipovolemik, itu refleks banget. Metodologi ADPIY-nya udah mendarah daging di otak mereka. Wah, ini luar biasa banget sih di tingkat individu. Tapi, tunggu deh. Ada satu celah gede nih kalau kita narik mundur dan ngelihat operasional rumah sakit secara keseluruhan. Celah yang mana tuh? Gini, kalau tiap perawat itu memproses informasi dan jalanin eksperimen sains unik di kepala masing-masing, gimana pas jam pergantian shift? Nah, komunikasi antar shift ya. Iya, bayangin, perawat shift malam punya model mental nih. Dia mikir kondisi pasien A kayak gini. Terus dia over-over ke perawat shift pagi yang punya kerangka mikir beda. Pasti ada gap di situ. Bisa terdistorsi dong informasinya. Eksperimen sainsnya bisa berantakan di tengah jalan, cuma gara-gara miskomunikasi, kayak main telepon rusak. Gimana caranya rumah sakit mencegah permainan telepon rusak mematikan ini? Selama puluhan tahun, sering banget jadi penyebab utama clinical error atau kesalahan klinis. Tuh kan, bahaya banget. Sangat. Kalau standar bahasanya nggak disamain, risiko miskomunikasi itu meroket.
Makanya, dokumen kita mencatat kalau di Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI udah nyiptain solusi yang sistematis. Solusinya apa? 3 pilar standarisasi utama, SDKI, SIKI, dan SLKI. 3 singkatan ini tuh fungsinya buat ngikat proses ADPI dan pemikiran detektif tadi ke dalam satu terminologi baku yang sama. Boleh dijelasin satu-satu singkatannya? Boleh. SDKI itu Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. SIKI itu Standar Intervensi Keperawatan Indonesia yang isinya daftar tindakan spesifiknya. Terus SLKI itu Standar Luaran Keperawatan Indonesia yang jadi tolok ukur tujuan atau evaluasinya. Sebentar. Bukannya ini malah bikin kita mundur ke belakang ya? Mundur gimana? Di awal diskusi tadi, kita kan udah sepakat kalau pendekatannya tuh sangat dinamis, sangat berpusat ke pasien, dan kita nyadar tiap orang responsnya beda-beda. Betul. Kalau sekarang perawat dipaksa nyocokin hasil analisis detektif mereka yang brilian itu ke dalam daftar standar dari buku pedoman tebal, bukannya praktiknya balik jadi kaku lagi. Kelihatan kayak robot ya jadinya. Iya, kayak robot yang cuma dikasih opsi pilih A, B, atau C dari menu di layar komputer. Kan sayang banget. Saya paham keresahan Anda. Emang sekilas kayak kontradiktif ya, membatasi pemikiran dinamis dengan standar kaku, tapi mari kita bedah kenapa standarisasi ini malah jadi penyelamat nyawa sesungguhnya. Oke, coba saya pengen dengar. Pakar kayak Bernadette Mazurek-Melnick tuh vokal banget soal pentingnya evidence-based practice ini. Bayangin skenario ini ya, ada seorang perawat ngeobservasi pasien yang terus-terusan gerak bolak-balik di kasur. Terus perawat ini nulis di rekam medis. Pasien terlihat gelisah. Oke, wajar kan nulis gitu? Wajar, tapi kata gelisah ini sangat ambigu. Terus datang perawat shift berikutnya. Dia baca tulisan itu. Dia mikir, oh gelisah berarti pasiennya cemas secara psikologis. Akhirnya perawat kedua ini mutusin buat ngasih obat penenang. Padahal? Padahal perawat pertama tadi ngelihat pasiennya gelisah karena pasien itu secara fisik mulai kekurangan suplai oksigen ke otak. Tubuhnya meronta mencari udara. Astaga. Berarti kalau pasien yang kekurangan oksigen itu malah dikasih obat penenang, pernafasannya malah bakal makin neken dan ya nyawanya bisa melayang dong. Cuma gara-gara salah tafsir kata gelisah. Tepat. Itulah bahayanya bahasa bebas. Nah, SDKI itu hadir buat menghancurkan ambiguitas itu. Alih-alih pakai kata gelisah yang multitafsir, perawat diwajibkan nulis diagnosis standarnya. Contoh standarnya gimana? Misalnya, pola napas tidak efektif atau gangguan pertukaran gas. Jadi, standarisasi ini sama sekali bukan buat ngekang kebebasan klinis mereka. Tapi buat ngejamin presisi ya? Betul, pas bahasanya udah sama persis, nggak ada lagi ruang buat tebak-tebakan. Akuntabilitas hukumnya jadi sangat jelas. Dan yang paling krusial, perawatan pasien itu jalannya mulus, dari satu perawat ke perawat lain tanpa putus. Wah, oke. Sekarang potongan-potongan teka-tekinya udah mulai nyambung semua di kepala saya. Nyambung gimana nih gambarannya? Kita punya filosofinya dulu yang ngelihat manusia secara utuh. Terus, kita ngelihat siklus sainsnya lewat ADPE. Didorong sama penalaran ala detektif, dan terakhir diikat pakai bahasa standar biar nggak ada miskomunikasi fatal. Rangkuman yang sangat komprehensif. Nah, buat nguji semua teori yang super padat ini, sumber kita nyertain satu studi kasus. Betul, kasus laki-laki 55 tahun. Mari kita urai kasus ini dan kita lihat bareng-bareng gimana proses kognitif tadi bekerja di lapangan secara real time. Bisa tolong ceritain kondisi pasiennya? Oke, studi kasus ini representasi sempurna ya. Jadi ada pasien laki-laki umur 55 tahun, dia datang ke rumah sakit sambil ngeluh nyeri di dada kirinya. Nyeri dada kiri, oke. Wajahnya kelihatan meringis nahan sakit, badannya gelisah, dan dari riwayatnya dia punya hipertensi alias darah tinggi yang nggak terkontrol. Pas perawat ngukur tensinya, angkanya di level kritis, 160/100. Nadi sama pernafasannya juga lebih cepat dari orang normal. Oke, kita bedah. Detik itu juga tahap asesmen langsung jalan kan? Iya, data langsung disedot masuk ke otak perawat. Data subjektifnya, pasien ngeluh, dada kiri saya sakit. Data objektifnya, angka tensi tinggi dan napas cepat. Terus, otak mereka langsung masuk ke tahap diagnosis. Dan ingat, yang dibilang tadi, dokter mungkin ngasih diagnosis krisis hipertensi atau sindrom koroner akut. Tapi perawat nggak pakai label itu. Mereka ngelakuin interpreting. Benar.
Mereka cari masalah keperawatannya apa? Mereka ngelihat data tadi dan buka SDKI, terus menetapkan diagnosis gangguan perfusi jaringan. Betul banget. Artinya, ini bukan sekedar fokus ke nama penyakitnya, tapi ke respons tubuhnya. Masalah terbesarnya adalah, saat ini, jaringan jantung si pasien ini lagi kelaparan oksigen gara-gara tekanan darahnya kelewat tinggi. Cara Anda ngejelasinnya benar-benar akurat. Proses kognitif perawat di detik itu langsung misahin mana yang ranah medis, mana yang keperawatan. Habis masalah utamanya ketemu, yaitu jantung kelaparan oksigen dan nyeri, perawat langsung tancap gas ke tahap planning. Mereka merencanain tujuannya ya. Iya, mereka merujuk ke SLKI. Target luarannya adalah dalam 1 jam, tingkat nyeri pasien harus turun dan perfusi atau aliran darah ke jaringannya membaik. Terus cara nyampainya gimana tuh? Disinilah mereka buka SIJ. Mereka nentuin intervensi yang paling tepat. Dan ini mencakup observasi ketat, tindakan langsung atau terapeutik, ngasih edukasi sampai kolaborasi sama dokter. Nah, ini masuk ke fase responding dari teori tadi kan? Berarti, pas masuk tahap implementation, perawat nggak cuma diam mantau monitor. Tentu enggak. Mereka masang terapi oksigen buat nyuapin jaringan jantung yang lagi kelaparan tadi. Terus ngatur posisi kasur biar pasien gampang napas. Dan yang sering kita lupa, mereka juga ngeedukasi. Iya, komunikasi terapeutik itu penting banget. Dengan nada tenang, mereka pasti minta pasien narik napas dalam, memanajemen kepanikan pasien. Karena kalau pasiennya panik, beban jantungnya makin berat kan? Benar, itu respon fisiologis yang nggak bisa dihindari. Terus pada saat yang sama, mereka juga berkolaborasi sama dokter buat ngasih obat pelebar pembuluh darah buat nurunin tensinya. Semua aksi ini diarahkan bagai laser buat nyelesain diagnosis gangguan perfusi jaringan tadi. Dan jangan lupa, eksperimen mini ini nggak berhenti habis obat diminum atau oksigen dipasang. Tahap evaluation langsung nyusul. Mereka ngecek lagi kan? Yap, perawat ngelakuin reflecting. Setengah jam berlalu, mereka evaluasi ulang. Nyeri dadanya udah berkurang belum? Pasiennya masih gelisah nggak? Terus kalau ternyata belum sepenuhnya sembuh, Misalnya, skala nyerinya turun dari angka 8 ke angka 4, tapi tekanan darahnya masih 150/90. Perawat bakal nyimpulin kalau tujuan luaran ini sebagian tercapai. dan itu langsung memicu apa? Itu otomatis memicu asesmen tahap 2. Mereka bikin modifikasi di planning, terus siklus ADPIE mutar lagi dari awal. Metodologi rumit ini terus berjalan tanpa henti sampai pasien stabil. Gila. Jujur, ngebayangin semua rentetan analisis ini kejadian dalam hitungan menit. Dari observasi detail, analisis data, nyocokin ke standar, sampai eksekusi langsung, ini benar-benar nunjukin level kecerdasan klinis yang luar biasa tinggi dari seorang perawat. Memang butuh otak yang cemerlang dan ketenangan luar biasa. Dokumen akademis yang kita bedah ini benar-benar ngegeser cara pandang kita 180 derajat. Berubah total ya ekspektasinya. Banget. Apa yang sekilas cuma kelihatan kayak sekumpulan orang berseragam sibuk mondar-mandir nyatet di kertas, sebenarnya adalah sebuah orkestra sains terapan. Orkestra yang harmonis banget. Keperawatan tuh bukan cuma profesi yang ngandelin kebaikan hati atau sifat ramah, tapi sebuah kerangka ilmiah berbasis bukti yang kokoh lewat ADPI, terus didorong pakai pemikiran analitis detektif medis lewat clinical reasoning, dan dieksekusi pakai ekosistem komunikasi presisi kayak SKI, SKI, dan SLKI. Dan yang paling penting untuk kita sadari adalah keselamatan yang Anda rasakan atau yang keluarga Anda alami saat dirawat di rumah sakit itu nggak pernah terjadi karena sebuah kebetulan semata. Itu by design ya. Sangat by design. Itu adalah hasil langsung dari proses observasi empiris dan pengujian hipotesis yang nggak ada habis-habisnya yang dilakukan sama para profesional tangguh ini. Mereka tuh udah terlatih banget buat ngelihat apa yang tersembunyi di balik sebuah gejala fisik. Wow. Jadi, buat Anda yang lagi dengerin, ini catatan buat kita semua. Lain kali, kalau Anda lagi di fasilitas kesehatan, terus ngelihat ada perawat masuk ke kamar Anda cuma buat ngecek monitor sekilas atau ngebenerin selang infus, Anda bakal tahu. Tahu rahasia di baliknya. Iya. Anda bakal sadar kalau di balik senyum sopan dan menenangkan itu, sebenarnya ada mesin pemroses data kognitif tingkat tinggi yang lagi muter cepet buat mastiin satu hal. Anda aman. Bener banget. Dan ngomong-ngomong soal ketangguhan metodologi ini, ada satu pemikiran provokatif nih yang kayaknya seru buat dibawa pulang dan direnungin bareng. Wah, apa tuh? Saya suka yang provokatif gini. Kita kan udah lihat ya, betapa ampuhnya metodologi ADPIE ini. Pengkajian data detail, diagnosis tanpa asumsi, bikin rencana terukur, eksekusi, sampai evaluasi terus-menerus.
Sistem ini terbukti bisa mengelola krisis nyawa yang super rumit. Mhm. Nah, bayangin kalau kerangka kognitif sekeren ini tuh nggak cuma dikurung di dalam dunia medis aja. Maksudnya dipakai di tempat lain? Iya, gimana kalau kita ngadopsi ada PA ini buat menganalisis masalah kronis di tempat kerja kita? Atau bayangin kita pakai pemikiran detektif ala clinical reasoning ini pas lagi ngadepin konflik pribadi sehari-hari. Oh, wow. Menyelesaikan masalah tanpa dibuai asumsi, terus menguji solusinya selangkah demi selangkah. Kayaknya sih itu adalah sesuatu yang kita semua butuhin dalam hidup. Setuju nggak? Wah, itu tawaran cara mikir yang solid banget. Ngebawa metodologi yang bisa nyelamatin nyawa di ruang gawat darurat, langsung ditanam ke dalam tantangan rutinitas kita sehari-hari. Bener-bener life hack kelas berat. Eksplorasi yang super mencerahkan hari ini. Pokoknya buat Anda semua, terus pertanyakan hal-hal yang di permukaan kelihatan sederhana. Sampai jumpa lagi di bedah materi seru kita berikutnya. Pernah nggak sih kalian mikir, apa sih sebenarnya inti dari praktek keperawatan itu? Apa cuma sekedar menjalankan instruksi dokter dan mengisi daftar centang administratif yang panjang tiap harinya? Well, dari materi yang bakal kita bedah kali ini, ternyata maknanya jauh-jauh lebih mendalam dari itu. Praktek keperawatan itu sebenarnya adalah sebuah kerangka berpikir yang dinamis, terstruktur, dan yang paling penting, ini adalah kunci utama untuk menyelamatkan nyawa. Jadi, selamat datang di sesi bedah materi kita. Kali ini kita bakal mengupas tuntas dokumen tentang konsep proses keperawatan. Kalian bakal lihat gimana seorang perawat profesional itu sebenarnya bertindak persis layaknya detektif medis yang super jago. Mereka nggak cuma asal bereaksi kalau ada gejala, tapi mereka menyelidiki, menganalisis, dan memecahkan misteri klinis. Benar-benar setiap harinya. Nah, alur materi kita hari ini simpel tapi padat. Pertama, berpikir seperti perawat. Terus kita masuk ke tahapan ADPI, lanjut ke standar Indonesia, studi kasus, dan ditutup dengan refleksi klinis. Ikuti terus sampai akhir ya, karena nanti kita bakal membedah kasus sungguhan dengan resiko tinggi yang bakal membuktikan betapa krusialnya proses ini di lapangan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, berpikir seperti seorang perawat. Di sini kita bakal melihat gimana sih cara perawat mengubah situasi medis yang seringnya kacau balau menjadi sesuatu yang terstruktur dan aman buat pasien. Kalau kita lihat definisinya nih, menurut Judith M. Wilkinson, proses keperawatan itu adalah pendekatan pemecahan masalah yang sistematis, dipakai untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengobati masalah kesehatan, baik yang udah terjadi maupun yang baru berpotensi terjadi. Jadi, poinnya begini, proses keperawatan itu bukan sekedar tumpukan kertas rekam medis. Sama sekali bukan. Ini adalah alat pemecahan masalah klinis yang paling canggih untuk mengenali ancaman sebelum itu jadi fatal. Dan yang bikin ini makin menarik, coba deh kita bandingkan proses keperawatan sama metode ilmiah. Ternyata sejalan banget. Asesmen itu ibaratnya observasi. Terus diagnosis itu analisis masalah. Planning itu sama kayak merumuskan hipotesis. Implementation itu eksperimen tindakannya. Dan terakhir, evaluation itu verifikasi hasil. Keren kan? Ini jadi bukti kuat kalau keperawatan itu nggak pakai tebak-tebakan, tapi benar-benar berakar dari metode ilmiah yang solid. Sip, sekarang kita lanjut ke bagian 2, mengupas 5 tahapan ADPI. Ini dia nih, metodologi wajib sang detektif klinis kita. ADPI itu singkatan dari Assessment, Diagnosis, Planning, Implementation, dan Evaluation. Tapi ingat, ini bukan garis lurus yang kaku ya, melainkan sebuah siklus yang dinamis. Tiap tahap itu saling membangun. Kalian nggak mungkin bisa bikin rencana tanpa diagnosis yang tepat. Dan diagnosis nggak bakal muncul kalau pengkajiannya setengah-setengah. Kalau pas di tahap evaluasi ternyata targetnya belum tercapai, perawat bakal balik lagi untuk menyesuaikan rencana. Seluruh rangkaian ini cuma punya satu tujuan mutlak, keselamatan pasien. Biar makin kebayang, tindakan fisik ADPI tadi sebenarnya bisa dipetakan langsung ke model penalaran klinisnya Tanner loh. Waktu perawat lagi melakukan assessment, otak mereka itu secara bersamaan lagi noticing alias sadar sama tanda-tanda yang ada. Pas menentukan diagnosis, mereka itu lagi interpreting atau memaknai data. Terus planning dan implementation itu adalah wujud dari responding. Dan pastinya evaluation itu reflecting. Jadi, tangan sama otak seorang perawat itu benar-benar bekerja bareng dan tersinkronisasi dengan sempurna. Terus gimana konsep global ini diterapkan di negara kita? Masuk ke bagian 3, standar keperawatan di Indonesia. Supaya semua rumah sakit punya bahasa dan standar yang sama, kita butuh landasan yang seragam dong. Nah, ini dia trio andalan kebanggaan perawat Indonesia, SDKI, SIKI, dan SLKI. Logikanya gampang banget dipahami. SDKI itu buat menjawab, sebenarnya pasien ini masalahnya apa sih?
Kalau psiki, itu buat menentukan, oke, terus kita harus ngapain untuk mengatasinya. Nah, SLKI itu indikatornya, buat menjawab gimana kita bisa tahu kalau tindakan kita tadi berhasil. Ketiga pilar ini saling mengunci, memastikan setiap pasien dapat kualitas asuhan yang sama bagusnya dimanapun mereka dirawat. Benar-benar sebuah gebrakan yang luar biasa. Tapi ya, belajar teori aja pasti kurang seru kan? Makanya kita masuk ke bagian 4, aplikasi dalam studi kasus. Kita bawa kerangka ini langsung ke situasi nyata di rumah sakit. Coba bayangkan situasinya kayak gini. Ada seorang pasien laki-laki, umur 55 tahun, dilarikan ke fasilitas kesehatan. Dia punya riwayat darah tinggi alias hipertensi yang nggak terkontrol. Di detik ini juga, mode detektif perawat langsung menyala. Tahap-tahap asesmen dan noticing tadi langsung berjalan. Data harus dikumpulkan dengan cepat dan akurat, karena waktu sangat berharga di sini. Terus, pasien ngasih petunjuk subjektif yang super krusial. Dia mengeluh nyeri dada. Wah, di dunia medis, dua kata ini tuh ibarat menyalakan alarm merah tertinggi. Ini bukan sekedar pegel-pegel biasa ya. Ini adalah tanda bahaya, potensi masalah jantung yang serius ada di depan mata. Gak menunggu lama, petunjuk subjektif tadi langsung divalidasi sama data objektif. Tensi pasien ternyata ada di angka 160/100 mmHg. Pasien juga kelihatan gelisah. Nah, data asesmen udah di tangan. Urgensi klinisnya langsung naik tajam, dan ini otomatis memicu otak perawat masuk ke tahap krusial selanjutnya, tahap diagnosis. Mari kita hubungkan titik-titiknya nih. Dari nyeri dada sama tensi tinggi, perawat langsung buka buku panduan mereka. Berdasarkan SDKI, detektif klinis kita ngasih nama buat ancaman ini, gangguan perfusi jaringan. Intinya, aliran darah dan oksigen lagi terganggu nih. Terus gimana cara menetralisirnya? Menggunakan psiki, perawat langsung gerak cepat ngasih intervensi, kasih terapi oksigen, pantau tanda vital, dan observasi terus tingkat nyerinya. Semuanya terukur, logis, dan berbasis bukti untuk menyelamatkan si pasien. Krisisnya sudah lewat dan intervensi berhasil dievaluasi. Tapi kerjaan perawat belum benar-benar selesai. Kita masuk ke bagian terakhir, refleksi dan keputusan klinis. Ini nih, tahap metakognitif yang bakal membedakan perawat pemula dari seorang pakar sejati. Seperti kata Donald A. Schoen, pertumbuhan profesional itu butuh yang namanya refleksi. Ada reflection in action, mikir pas lagi bertindak, dan reflection on action, evaluasi setelah semuanya beres. Mengevaluasi hasil akhir dan merefleksikan jalan pikiran kita sendiri itu ibarat perisai pelindung yang bakal mencegah kita dari membuat kesalahan klinis di masa depan. Lewat refleksi, perawat itu nggak cuma menyembuhkan pasien hari ini, tapi juga upgrade diri buat pasien-pasien di esok hari. Nah, itu membawa kita ke satu pertanyaan buat direnungkan. Apa sih pembelajaran yang kita dapat dari kasus ini? Kerangka ADPIE, standar SDKI PSIKI-CLKI, dan penalaran klinis yang baru aja kita bahas hari ini, itu bukan cuma teori di atas kertas. Semuanya adalah instrumen keselamatan hidup yang nyata. Buat kalian, para praktisi keperawatan, pertanyaannya sekarang, sudahkah kalian merefleksikan penilaian klinis kalian hari ini? Dan bagaimana kalian bakal memakai alat investigasi ini di shift jaga kalian selanjutnya? Terima kasih sudah ikut menyimak sesi bedah materi ini, teruslah belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.